Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya lanjutkan ke ilmu gharibul hadis. Ini masih tentang ilmu-ilmu yang merupakan bagian dari ilmu hadis dirayah. Saya akan mengartikan atau menjelaskan singkat-singkat saja ya, karena ini hanya perkenalan tentang ilmu yang merupakan bagian dari ilmu hadis dirayah. Yang kedua, ilmu gharibul hadis, yaitu seperti kata Ibnu Shalah, huwa ibaratun amma waqa'a fi mutunil hadits minal alfat al-wamidah al-ba'idati minal fahmi liqillati istimaliha. Penjelasan mengenai adanya lafal-lafal yang tidak jelas, yang sulit dipahami karena jarang digunakan. Artinya gini, ilmu gharibul hadis itu ilmu yang mencoba atau membantu para ahli hadis, para pemerhati hadis atau kaum muslimin secara umum untuk memahami redaksi-redaksi hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan. Jadi di beberapa hadis itu ada beberapa redaksi hadis atau kata-kata hadis yang jarang digunakan, sehingga membuat sulit untuk dipahami, sehingga menjadi sulit untuk dipahami. Nah, maka muncullah ilmu gharibul hadis yang fungsinya untuk membantu memahami lafaz-lafaz atau redaksi hadis yang asing tadi yang jarang dipakai, sehingga mudah dipahami. Nah, itu ilmu gharibul hadis. Kalau latar belakangnya ya ini di bawah ini kamu bisa baca sendiri ya. Karena Nabi itu ketika bersabda itu kan tidak hanya kepada bangsa Arab saja, tapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga Nabi harus menggunakan kata-kata yang berbeda-beda atau redaksi yang berbeda-beda. Nah, redaksi yang berbeda-beda itulah kemudian yang membuat redaksinya menjadi asing dan sulit dipahami. Nah, oleh karena itu muncullah ilmu gharibul hadis yang fungsinya untuk memahami redaksi-redaksi atau lafaz-lafaz hadis yang asing atau yang jarang dipakai. Kita langsung ke yang ketiga, ilmu nasakh wal mansukh, yaitu ilmu yang bahas hadis-hadis yang menghapus hukum nasikh dan hadis-hadis yang hukumnya dihapuskan atau mansukh. Kalau definisinya bisa dilihat di bawah ini, wa ilmu alladzi mahdhu anil hadits al-ghamidah al-muta'aridati ila akhirih, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya. Artinya ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertolak belakang karena memang isinya berbeda. Misalnya yang satunya melarangan, yang satunya perintah, itu kan berbeda. Nah, hadis-hadis seperti itu kan tidak bisa dikompromikan dari segi hukum, kan nggak bisa dikompromikan, sehingga nanti salah satunya akan menjadi nasikh atau penghapus hukum, dan yang kedua menjadi mansukh atau hukumnya yang dihapus. Satu contoh tentang hadis ziarah kubur. Nabi itu dulu ya, itu pernah melarang untuk ziarah kubur. Lalu kemudian larangan itu dihapus dan diganti dengan pembolehan atau perintah untuk ziarah kubur. Pembolehan ya. Atau
lebih tepatnya itu perintah untuk ziarah kubur. Redaksinya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri ala fazuruha. Kalau nggak salah seperti itu ya redaksinya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Artinya dulunya itu dilarang, kemudian muncul perintah baru yang isinya itu menyuruh untuk ziarah kubur. Atau pembolehan atau perintah untuk ziarah kubur. Jadi kan ada dua hukum yang berbeda. Yang pertama larangan, yang kedua pembolehan. Itu nasakh dan mansukh. Kemudian yang keempat ada ilmu talfiqul hadis. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari atau menjelaskan tentang cara-cara mengkompromikan hadis yang zahirnya tampak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Pada sejatinya hadis-hadis tersebut tidak bertentangan. Di ilmu ini mencoba untuk mengkompromikan hadis-hadis yang sepintas lalu seperti bertentangan zahirnya ya. Secara zahir, secara yang tampak ya, itu kelihatan bertentangan tapi sebenarnya tidak. Nah, itulah kemudian muncul ilmu talfiq hadis untuk mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu mukhtalaf hadis ya. Jadi ilmu talfiqul hadis itu bisa juga disebut dengan ilmu mukhtalaf hadis atau ilmu mukhtalaful hadis. Yang kelima, ilmu ilalul hadis, yaitu ilmu yang membicarakan hadis-hadis yang secara zahir kelihatan sah, namun kemudian terdapat beberapa kekeliruan, kesalahan, cacat di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ilalul hadis itu ilmu yang mempelajari atau yang membicarakan atau ilmu yang digunakan ya untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan atau cacat hadis yang samar yang terdapat di dalam hadis, yang cacatnya itu bisa mempengaruhi kualitas hadis. Saya ulang ya. Jadi ilmu hadis itu ilmu yang membahas atau mempelajari atau membicarakan tentang hadis-hadis yang secara zahir, yang tampak ya, secara yang tampak itu baik, kelihatan bagus, tapi setelah diteliti, dikaji secara mendalam itu ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan atau cacat di dalamnya. Nah, disitulah fungsi ilmu hadis, ilmu ilalul hadis. Dia berfungsi untuk menemukan kesalahan tersebut, kekeliruan tersebut yang samar itu agar bisa terdeteksi dan bisa mengetahui kualitas hadis. Nah, itu ilal hadis. Sekarang ilmu asbabul wurudil hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan latar belakang, sebab-sebab atau konteks di mana hadis tersebut terjadi. Jadi ilmu wurudul hadis itu ilmu yang mempelajari tentang latar belakang, sebab-sebab kenapa Rasulullah bersabda. Ini ya kalau di Al-Qur'an itu asbabun nuzul, tapi kalau di hadis itu asbabul wurud. Jadi sama. Cuma kalau di Al-Qur'an itu nama asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian kalau hadis itu namanya asbabul wurud atau sebab-sebab hadis itu atau sebab-sebab konteks di mana hadis tersebut terjadi. Yang ketujuh, ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang digunakan untuk menilai atau mengkritik para perawi hadis. Apakah perawi hadis tersebut memiliki reputasi yang baik, adil, thiqah, kuat hafalannya,
suka berdusta atau sebaliknya, sehingga dari penilaian tersebut seseorang bisa menyimpulkan kualitas sanad, rangkaian perawi hadis sebuah hadis. Gampangannya ini, ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu untuk meneliti rawi dari segi kualitasnya, apakah rawi tersebut itu adil dalam arti bagus agamanya, ndobit kuat hafalannya, bagus catatan hadisnya, atau suka berbohong, atau fasik, atau suka memalsukan, suka membuat seperti ilat ya, suka memalsukan sanad gitu ya, memalsukan sanad sesuatu, memalsukan rawi di sanad, seperti kasus di ilat kemarin itu ya. Jadi ada seorang rawi yang memalsukan nama gurunya, aslinya gurunya bukan itu tapi ditulis yang itu namanya memalsukan ya. Itu juga diteliti apakah rawi-rawinya seperti itu atau tidak. Dan kemudian jadi dengan adanya ilmu jarh wa ta'dil ini, para ahli hadis itu bisa menilai sebuah hadis dari segi rawinya, apakah rawinya itu thiqah atau tidak. Ini sangat membantu sekali dalam memahami kualitas hadis atau menilai sebuah hadis. Karena hadis itu nanti kalau misalnya itu kualitasnya kurang baik, dikarenakan rawinya itu lemah, maka hadisnya tidak bisa dijadikan dalil atau tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi kalau rawinya thiqah, itu bisa dijadikan dalil atau hujjah dalam beragama. Kemudian manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Penyusun kitab-kitab ilmu hadis dirayah ini juga kalian bisa baca sendiri. Wawal biswab, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.